siang, perkenalkan nama saya Evana Tinte. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang NAPSA. Nah, menurut teman-teman, apa itu NAPSA? NAPSA adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. NAPSA merupakan zat-zat kimia atau obat-obat berbahaya yang mampu merubah fungsi tubuh dan tingkah laku seseorang yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui mulut, dihirup, ataupun disuntikan. Sebetulnya penggunaan NAPSA untuk berbagai tujuan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Masalah timbul bila narkotik dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan kecanduan atau dalam bahasa Inggris disebut substance abuse. Nah, dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penggunaan NAPSA menjadi sangat serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan penerus bangsa, karena penyalahgunaan NAPSA ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi bangsa. Ada banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memberantas oknum-oknum yang telah menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Namun, semakin hari, jumlah pemakai narkoba dan obat-obat terlarang lainnya terus bertambah. Oleh karena itu, perlu adanya pengertian dari masing-masing individu untuk menyadari betul dampak dari penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Dalam istilah sederhana, NAPSA berarti zat apapun juga apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah fungsi fisik dan ataupun psikologis. NAPSA psikotropika dapat berpengaruh terhadap sistem saraf pusat atau otak dan tulang belakang yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang, persepsi dan kesadaran seseorang. Menurut teman-teman, apakah NAPSA dan narkoba itu sama? Tentu saja sama. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya, sedangkan NAPSA singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan istilah yang biasa dipakai oleh orang awam dan hanya mencukup luas yang sempit. Sementara NAPSA adalah istilah medis atau kedokteran yang mencakup jangkauan lebih luas, tidak hanya narkotika, sebatas obat-obatan, melainkan semua zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti alkohol, rokok, bahkan kafein. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing NAPSA. Yang pertama ada narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang dan dapat menyebabkan hilangnya rasa atau mengurangi nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua ada alkohol. Apa itu alkohol? Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi atau peragian dan mengandung etanol. Cairan yang mengandung etanol yang tinggi disebut minuman keras dan bila diminum memabukkan dan merusak organ tubuh. Yang ketiga ada psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Dan yang keempat zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat atau obat yang berpotensi menimbulkan rasa ketergantungan. Nah, jenis-jenis NAPSA dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan, berdasarkan efek kerja, berdasarkan cara penggunaan, dan berdasarkan bentuk. Ada beberapa gejala klinis penyalahgunaan NAPSA. Yang pertama, perubahan fisik. Apa saja sih yang ada dalam perubahan fisik? Di situ ada pada saat menggunakan NAPSA, orang akan mengalami sempoyongan, bicara pelo atau cadel, apatis atau acuh tak acuh, kemudian mengantuk dan agresif. Kemudian ada bila terjadi kelebihan dosis atau overdosis, orang akan mengalami nafas menjadi sesak, denyut jantung dan nadi menjadi lambat, kulit teraba dingin, bahkan meninggal.
Kemudian ada saat sedang seseorang merasa ketagihan atau sakau, orang akan mengalami mata menjadi merah, hidung berair, menguap terus-menerus, diare, kemudian ada rasa sakit seluruh tubuh, malas mandi, kejang, bahkan kesadaran menurun. Yang kedua ada perubahan sikap dan perilaku. Apa saja sih yang ada dalam perubahan sikap dan perilaku? Yang pertama ada perilaku berubah, begadang, sulit dan dibangunkan pada pagi hari, mengantuk di kelas atau tempat kerja. Kemudian ada sering bepergian sampai larut malam, atau terkadang tidak punya keinginan pulang tanpa izin. Kemudian ada sering mengurung diri, berlama-lama di dalam kamar mandi, menghindari bertemu dengan anggota keluarga lain. Kemudian kita masuk pada pencegahan dan solusi dari penyalahgunaan nafsa. Nah, di sini ada 3 pencegahan dan solusi. Yang pertama ada pencegahan atau preventif. Nah, dengan mengurangi pasokan atau supply reduction, mengurangi permintaan atau demand reduction, dan mengurangi dampak buruk harm reduction. Kemudian yang kedua pengobatan atau kuratif. Nah, fase ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional medis, yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Kemudian yang ketiga ada pemulihan atau rehabilitatif. Demikian penjelasan saya mengenai nafsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.